Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh Svara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh, terus. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin Svara. Download juga ah. Download Svara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Svara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Svara bekerja sama dengan Menkominfo dan Baycraft. Ngomongin dapur orang, padahal piringnya aja berantakan. Suka ngintip lewat. Hidup itu belajar, dan mendengar adalah salah satu cara tepat untuk belajar. Mendengar membuat kita cerdas dan pintar. Mendengar membuat kita lebih kompeten. Mendengar membuat kita lebih bijak. Mendengar membuat kita bisa memprediksi masa depan. Menjadi pendengar yang baik, kita lebih dihargai. Untuk itulah kami hadir. Radio adalah media paling akrab, dan mendengarkan radio adalah budaya masyarakat. Hiburan, pendidikan, dan informasi adalah menu utama, sehingga radio layak didengar kapanpun. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Pak, nanti kita belok kiri aja ya. Jangan lewat jalan besar. Ditutup katanya. Lagi ada demo. Terus nanti di depan Bapak belok kanan. Soalnya sebelah kiri ada orang rusuh bakar-bakar ban. Bentar dulu nih Kak. Mending kita dengerin dulu nih traffic info di radio. Halo pendengar, kembali ke Traffic Info. Menurut informasi TMC hari ini, jalanan lancar dan isu demo yang menyebar di media sosial ternyata tidak terjadi. Stay tune dan dengerin terus lagu favorit kamu. Lah, kok lancar sih? Padahal tadi pas gue baca di berita online. Makanya Kak, kalau mau tahu berita paling akurat, ya dengerin radio. Beritanya udah pasti akurat lah. Perkembangan informasi yang semakin pesat kadang tidak diimbangi dengan berita yang akurat. Nah, di radio kamu bisa mendengarkan berita akurat, bukan yang sesat. Radio, satu suara, berjuta telinga. Yuk denger radio. Pesan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Persatuan Radio Siaran Swasta Nasional Indonesia. Saya ini lagi banyak masalah di kantor. Pendengar yang budiman, kembali bersama saya di Berkat. Cuma radio yang kasih kamu suara dengan informasi terupdate. Menurut data Share of Ear, radio menjadi media yang paling dipercaya dan banyak diakses untuk mencari informasi dan musik, sehingga menjadikan radio media yang sangat efektif sebagai sarana hiburan, informasi, dan promosi. Radio, satu suara, berjuta telinga. Bener sayang, kemarin itu aku cuma sama teman-teman. Mana mungkin aku selingkuh. Yakin? Yakin, aku kan sayang sama kamu. Berani disumpah deh. Kamu bohong. Hah? Buktinya kamu melirik ke kanan. Emang? Orang bohong bisa dilihat dari matanya. Ketika menjawab pertanyaan kemudian bola matanya melirik ke kiri, kemungkinan dia berkata jujur. Tapi kalau melirik ke kanan, lebih besar kemungkinannya dia berbohong. Karena otak kiri berfungsi sebagai auditory memory, sedangkan otak kanan fungsinya untuk kreativitas. Makanya kalau bola mata kamu ke kiri, kamu sedang berusaha mengingat sesuatu. Sebaliknya, kalau melirik ke kanan, bisa jadi kamu sedang mengarang cerita lain. Karena bagian kreativitasmu sedang bekerja untuk berbohong. Ngerti? Kok kamu tahu sih sayang? Tahu lah, aku kan rajin dengerin radio. Mendengarkan radio bisa bikin pintar. Ayo terus belajar dan tingkatkan budaya mendengarkan radio. Iklan ini dipersembahkan oleh PRSSNI dan radio kesayangan Anda ini.
Dit, nih orang-orang kok ngomongin suara apaan sih? Suara hati kali, Syah. Itu Svara, S-V-A-R-A, bukan suara. Nah, apaan lagi tuh suara? Nih ya, gue liatin deh ke lo sekalian. Di sini, lo bisa dengerin radio favorit lo, bisa live chat sama penyiarnya juga, terus sama pendengar yang lainnya juga. Seru tuh. Terus, lo juga bisa dengerin podcast-podcast yang seru, juga bisa dengerin musik-musik favorit lo. Wah, pantesan orang-orang pada ngomongin suara. Download juga ah. Download Suara sekarang juga di Play Store atau App Store. Kamu bisa dengerin radio, podcast, dan musik gratis. Suara, sebuah aplikasi karya anak bangsa, hadir untuk menyongsong transformasi industri media di Indonesia. Pesan ini disampaikan oleh PRS SNI dan Suara bekerjasama dengan Menkominfo dan Baycraft. Ngomongin dapur orang, padahal piringnya aja berantakan. Suka ngintip lewat jendela, mulutnya pedas kayak cabe. Bibir tetangga, tajam gak terkira, apa aja dibahas semua jadi cerita. Ngomongin dapur orang, padahal piringnya aja berantakan. Lewat jendela, mulutnya pedas kayak cabe. Bibir tetangga, tajam gak terkira, apa aja dibahas, semua jadi cerita. Ngomongin dapur orang, padahal piringnya aja berantakan. Suka ngintip lewat jendela, mulutnya pedas kayak cabe. Bibir tetangga, tajam gak terkira, apa aja dibahas, semua jadi cerita. Ngomongin dapur orang, padahal piringnya aja berantakan. Suka ngintip lewat jendela, mulutnya pedas kayak cabe. Bibir tetangga, tajam gak terkira, apa aja dibahas, semua jadi cerita. Ngomongin dapur orang, padahal piringnya aja berantakan. Suka ngintip lewat jendela, mulutnya pedas kayak cabe. Bibir tetangga, tajam gak terkira, apa aja dibahas, semua jadi cerita. Mata tertekan gak melotot, sibuk ngintip hidup gue tiap saat. Mulut manis saat di depan, tapi di belakang kayak ular berbisa. Mata tertekan gak melotot, hobinya dicela biar bisa nyindir, padahal hidupnya sendiri, masih numpang di privat gak sadar diri. Mata tertekan gak melotot, sibuk ngintip hidup gue tiap saat.
Mata tetangga melotot, sibuk ngintip hidup gue tiap saat. Mulut manis saat di depan, tapi di belakang kayak ular berbisa. Mata tetangga melotot, hobinya dicela biar bisa nyengir, padahal hidupnya sendiri, masih numpang listrik kagak sadar diri. Ganti motor dibilang kredit, beli baju baru dibilang nitip, kerja keras dibilang settingan, hidup gue di mata tetangga. Senang lihat orang susah, tapi sirik kalau orang hidup enak. Tiap hari omongannya nyindir terus, capek gue punya tetangga yang kagak beres. Ganti motor dibilang kredit, beli baju baru dibilang nitip, kerja keras dibilang settingan, hidup gue di mata tetangga. Senang lihat orang susah, tapi sirik kalau orang hidup enak. Tiap hari omongannya nyindir terus, capek gue. Ya, selamat malam para pendengar nongkrong bareng ya. Senang sekali kita bisa berjumpa lagi lewat radio nongkrong bareng ya. Bersama Kak Sam dan Kak Novi yang berada di Jakarta. Selamat malam Minggu malam. Selamat malam Malam Minggu malam. Selamat malam Senin, Kak Sam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shalom ya. Pendengar radio nongkrong bareng, kita muncul lagi nih paket combo presenter host kesayangan ya. Milenial kan office man. Sudah tanggal 3 bulan Agustus. Udah mulai sibuk beli bendera, Kak Sam. Bendera pusut. Yang lama. Iya, kan disimpan tuh. Saya dengar-dengar sekarang harus kibarin bendera sebulan ya? Oh, saya nggak tahu itu. Ya. Biasanya memang nggak diturun-turunin. Tapi nggak tahu sebulannya apa kurang gitu kan. Oh, harus sebulan ya. Bang yang jualan bendera ini dong. Panen dong ya. Iya. Tapi ada dampak juga dari online orang yang beli online. Oh, karena gitu. variannya banyak. Beli di Shopee atau di Tokped. Bendera kan Iya kan? merah putih aja ya, nggak ada varian apalagi. Iya. Biasanya lebih ke aksesoris karena kan nanti hari Minggu tanggal 17 tuh sebenarnya hari Minggu kalau nggak salah ya. 17 itu jatuhnya hari Minggu. Ya betul. Siaran tuh. Udah lomba-lomba. Jadi bendera jualan nuansanya merah putih gitu Kasen. Oke. Itu sedikit masuk ke bulan Agustus, nggak berasa, entar lagi September, Oktober, Desember. Ya. Baik. Cetar membahana menyala. Ya, minggu malam ini kita kumpul lagi. Dan yang minggu malam lalu kita kumpul dengan sepasang suami istri Mbak Nana. Yang pernah di Taiwan. Kemudian juga suaminya siapa ya, Mas Nadif. Minggu malam ini kita sedang menunggu hubungan dengan Hong Kong. Kalau yang lalu itu mantan Taiwan. Bukannya apa namanya, aktif di Taiwan.
Tapi menarik apa yang disampaikan mereka, bekerja di Taiwan, pulang, baru ketemu, menikah di Indonesia. Dan akhirnya mereka bisa survive, bukan akhirnya, ada akhirnya, di akhirnya juga sih. Mereka bisa survive, settle, ya dalam artian mereka usaha, buka usaha, dan berbagai hal positif yang bisa menjadi inspirasi. Jadi suami istri itu sebaiknya itu nanti akan diuji kekompakannya pada waktu lomba-lomba 17-an. Ya, misalkan memasukkan bagaimana memecahkan balon, ya kayak anak-anak kecil aja gitu, lomba-lombanya. Ya, seperti itulah. Dan di ini kita muncul di jam 9.46, hampir jam 10 di Hong Kong, masih menunggu hubungan dengan Hong Kong. Dan mudah-mudahan akan segera terhubung dengan narasumber atau tamu kita. Ya, dan tadi saya sudah confirm, mungkin agak kesibukan biasanya habis pulang dari liburan. Iya, Kasem. Jadi, tidak apa namanya, tadi saya katakan bahwa ada lomba-lomba di bagaimana. Yang lucu sih kalau si suami didandanin tapi istrinya di belakang, dari belakang. Jadi dipegang, mukanya diremes, pakai lipstick, ya, lipstick. Mukanya ditutup tuh si istrinya. Ya, dan sebenarnya lomba-lomba ini kalau lihat sejarahnya sejak zaman Belanda bahkan sudah ada untuk memeriahkan di kampung-kampung itu. Iya, berbagai lomba memang diselenggarakan oleh panitia dari pihak kolonial pada zaman itu untuk supaya semarak. Nah, akhirnya terus menjadi tradisi, menjadi kebiasaan sampai saat ini. Ya, luar biasa, sudah 80 tahun, udah termasuk tua juga, kita akan masuk ke usia 80, nanti kita 17 pas Agustus. Ya, itu antara lain memasuki bulan Agustus, bulan kemerdekaan, yang dimaksud bulan kemerdekaan yang Radio Nongkrong Bareng tadi adalah di mana 17 Agustus di sana kan diproklamirkan oleh Bung Hatta, dan itu diculik waktu itu Bung Karno oleh pemuda agar supaya memproklamirkan kemerdekaan Indonesia. Ya, selamat malam, apa kabar pendengar Radio Nongkrong Bareng, dan apa saja kesibukan hari ini, semoga bisa menyenangkan, melepaskan rasa jenuh kerja. Dan hari ini juga, kalau 2 minggu sebelumnya kita sempat ngobrol dengan dosen buka siapa itu namanya, dia hari ini ada wisuda. Iya, wisuda dari untuk 29 kalau nggak salah. Sahabat-sahabat kita, saudara-saudara kita yang lulus menjadi sarjana S1 di Hong Kong ya. Hong Kong itu sempat nyari-nyari juga sih. Ya, bagaimana supaya diudarakan lagi. Jadi 29 ini, rasanya itu 29 PMI ya, mereka ikut ya ikut wisuda, artinya lulus, sudah mendapatkan sertifikat dan gelar sarjana. Kita nggak tahu detail, cuman mungkin nanti dengan Pak Dame ya, Pendaiman Daula itu kita akan tanyakan lebih detail. Jadi mungkin kemungkinan besar kita akan mengudara lagi dengan Pardaiman Daulay atau biasa Bang Dame ya, kita panggil kaknya. Itu bagaimana jurusan apa yang diambil, atau iya fakultas apa yang diambil, misalnya kan ada sosial, itu situ ada ekonomi, ada macam-macam, kemudian
informasi teknologi, atau di sosial, manajemen, bisnis, dan lain sebagainya. Dan iya, itu yang menarik di bulan Agustus ini. Banyak hal menarik sebenarnya, iya, yang bisa diberikan. Sebuah renungan jelang masih namanya Dirgahayu HUT Republik Indonesia. Yang mau follow kita, yang belum follow kita, ya selamat malam untuk semua sebagai pendengar radio Nongkrong Bareng. Saya coba masuk ke Facebook ya, dan masih menunggu nih Dadi ya. Dadi ini dari Green Family ya. Saya sendiri kurang dapat informasi apa yang dimaksud dengan Green Family. Ada hubungan dengan Greenpeace? Ya, bagaimana? Karena Greenpeace itu kan kalau NGO lingkungan hidup, ya. Jadi bagaimana caranya supaya lingkungan hidup itu tetap hijau? Greennya ini kenapa nggak red, kenapa nggak blue dan lain sebagainya? Namun belum terhubung, ya, dengan beliau, masih menunggu hubungan. Ya, dengar radio Nongkrong Bareng. Kalau beberapa tahun lalu atau tahun lalu kita di bulan Agustus ada Paskibra ya. Di sana kalau kita ingat sibuk itu dengan kegiatan pekerja migran Indonesia yang pilih untuk ikut rombongan itu ya rombongan lah ya Paskibra. Nih, bagaimana dengan tahun ini nih? Maka diadakan lagi bagaimana ya dengan Paskibranya tadi yang saya maksud. Ya kalau di Hong Kong itu ternyata kalau kita mendapatkan informasi di beberapa tahun lalu Paskibranya itu melalui refleksi yang cukup ketat di KJRI ya oleh polisi seperti itu tuh Kasem ya, dan militer mungkin ibu tapi wanita karena ya ada kegiatan ini kan, ada kegiatan gerak jalan itu. Jadi itu harus disiplin, kemudian juga harus serius, nggak bisa setengah-setengah. Nah, di sekolah-sekolah seperti biasa kalau pagi ya setiap bahkan PNS di Indonesia pun sekarang seperti itu ya. Bukan sekarang, sudah beberapa tahun ini selalu ada upacara pagi lah. Ada istilahnya apa gitu, PNS dari berbagai departemen ya. Mereka melakukan kegiatan-kegiatan seperti penghormatan bendera. Nah, TNI perlu juga mengetahui atau peduli ya tentang kemerdekaan Indonesia yang diraih dengan darah peringatan mata itu, bukan dikasih begitu aja ya. Kita berjuang. Nah, bedanya mungkin perjuangan saat ini nyari duit untuk terus supaya bisa survive. Ya, saya masih ingat Mbak Heni kalau nggak salah yang lalu ikut di acara kita dalam pengertian lolos. Jadi nggak mudah itu untuk jadi seorang paskibra, ya kan? Oke. Ini kita masih menunggu. Dari ini apakah sudah terhubung? Ya. Jadi profilnya atau bio-nya saya nggak banyak tahu. Jadi saya katakan dia punya. Udah pulang belum dia lagi libur kali? Tadi dia bilang dia jam 9 sudah pulang, ya kan? Jadi jam 9 sudah pulang, kita kasih waktu lah. Nah, jam kan ya, mudah-mudahan sudah masih di perjalanan. Halo. Assalamualaikum. Iya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Umur tanggal.
Iya. Tadi Kasem. Oh, iya. Saya udah sharing ya. Itu nonton ini sambilan. Oh, ada apa? Ada apa? Ditonton. Bukan, maksudnya saya lagi masuk di ini tadi di radio nongkrong itu tadi. Iya. Soalnya baru masuk kamar ini Kak. Mas. Oke. Oke. Panggilnya Dadi aja ya. Iya. Dadi ini Green Family. Tadi sedikit saya katakan bahwa saya nggak punya informasi tentang Dadi, tapi saya dapat dari Kasem nomornya dengan nomor yang satu. Green Family-nya nanti kita masuk. Iya, kita masuk ke situ. Tapi sebelumnya mungkin informasi sedikit tentang pribadi atau profilnya Dadi. Udah berapa tahun di Hong Kong ini? Saat ini. Kalau saya di Hong Kong itu lebih dari 20 tahun. Lumayan. Iya, lumayan. Green Family berdiri sudah 18 tahun. Wow. Ya. Green Family sendiri sudah 18 tahun. Dan untuk tahun ini kegiatan Green adalah kita mengumpulkan para PMI Hong Kong yang benar-benar punya hati, punya niat, dan benar-benar berjuang ataupun benar-benar ingin mengangkat Indonesia, yaitu adalah anak PMI. Tahun ini kita kumpulkan menjadi satu untuk merayakan 17 Agustus. Dan hari ini tadi juga mulai sudah gladi bersih. Jadi tanggal 17 bulan 8 2005 bulan besok ini, 2 bulan ini kita akan mengadakan upacara bersatu dengan banyak organisasi. Yang mengikuti organisasi di luar adalah 11 organisasi sama 11 organisasi dan non organisasi, jadi 12. Itu yang mengikuti upacara. Totalitasnya bukan sekitar 140 yang sudah jelas mengikuti kita. Jadi upacara tanggal 17 bulan 8 ini di Green Family itu bisa merangkap 140 anggota. Itu kegiatan Green ini. Ya, jadi untuk Green Family sendiri di dalamnya ada 11 organisasi. Jadi Green Family itu terbentuk sanggar. Jadi Green Family itu saya mendirikan terbentuk sanggar, dan di dalam sanggar ini ada 11 organisasi yang sudah bersatu bersama Green. Itu. Dan ya, jadi 11 organisasi itu juga ini punya kegiatan masing-masing, punya kesenian masing-masing. Jadi ada bantengan, ada rampa barong, ada bukuan, ada pokoknya tari itu ada. Semuanya dari berbagai macam daerah itu semuanya ada di dalam Green Family. Iya. Jadi untuk tahun ini kita benar-benar Green saya tunjukkan bahwa Green itu merangkul, mengajak bersatu supaya kita lebih lagi, dan karena kita di sini, walaupun di sini kan kita juga orang Indonesia, jadi tahun ini kita benar-benar menunjukkan gitu loh, mengangkat Indonesia di sini. Jadi dan tanggal 11 ini kita gladi bersih. Jadi gladi bersih mungkin kurang lebih ngumpul ada 200-an orang. Tanggal 10 besok. Gitu. Untuk tanggal 17. Untuk tanggal 10 gladi bersih sekitar 200 orang yang kumpul. Untuk tanggal 17-nya itu siapkan kita kurang lebihnya itu sekitar 350 di antara 400. Ya, kan
menghadiri mungkin bisa lebih, yang sudah tercatat sekitar segitu, gitu. Belum orang luar ngomong yang nggak tahu kan kita mesti datang teman membawa teman buat teman gitu. Jadi tahun ini benar-benar kita bisa nanti bisa disampaikan ke teman-teman kalau pas lagi siaran, ya itulah. Dan alhamdulillah di sekitar pembukaan pengukuhan upacara itu pertama itu bulan Lebaran ya. Itu kita dihadiri dari Bapak Penjen KJRI serta rombongan satu rombongan. Jadi alhamdulillah banget itu. Dan yang menyaksikan waktu kita pengukuhan tahun sebelum itu, terus Pak Penjen serombongan hadir di Rengas Markas gitu. Terus pas kemarin gladi bersih yang pertama itu alhamdulillah satu dari staf KJRI juga, bahkan ada jenderal dari Indonesia pas hari itu datang juga pas menghadiri. Jadi alhamdulillah banget. Jadi kayak film itu sekarang udah menjadi sorotan dari KJRI juga, dari orang-orang gitu. Ya itulah kegiatan film di sini. Iya. Iya. Jadi ini kan 18 tahun ya sudah Green Family ya. Iya, 18 tahun. Kalau diingat-ingat ya, kita balik ke 18 tahun yang lalu. Dari ini berapa organisasi itu kira-kira 18 tahun yang lalu atau cuma berapa orang? Kalau yang 18 tahun yang kita itu dulu yang kita pertama itu kita awal-awalnya itu kita mendirikan Green Family itu hanya satu organisasi, yaitu kita cuma Green Family. Dan di situ kita sebagai dancer, green dancer, yang dancer. Iya. Ya, 7 tahun kemudian mungkin 7 tahun begitu akhirnya kita pikir lagi karena kita orang Indonesia, kok kita nggak melestarikan tarian Indonesia, kenapa harus dancer gitu, karena dia suka dikenal banyak orang. Akhirnya ya itu saya coba untuk vakum sebentar, kita cari ini dulu, cari teman bagaimana ini solusinya, akhirnya setuju semua, barulah kita langsung ke tarian tradisional. Jadi dulunya itu cuma dari green saja gitu. Terus kesini, ya itu dari teman-teman itu kok kayaknya butuh banget ya dukungan dari saya gitu. Kayak menurut saya kok saya jadikan orang tua gitu ya. Terus saya mikir ya udahlah, karena mereka percaya sama saya dipercaya, jadi itu bagi saya juga berat banget gitu ya. Nggak segampang itu saya terima, akhirnya ya itu. Akhirnya saya juga merasa dipercaya, akhirnya itu kita bentuk Green Family, kita jadikan sanggar, terus tambah lagi anggota masuk satu paguyuban gitu, pengen kita rangkul, oke kita rangkul, tambah lagi ya sampai sekarang ini alhamdulillah gitu. Semakin ini ya itulah. Tadi kan bahwa jadi dianggap sebagai orang tua. Kalau saya menganggap orang tua pasien. Oh iya, ini tadi ini kenapa bukan atau apa white? Tanya aja, mau tahu aja nih green, kenapa harus green ya? Yang pertama apa gitu? Yang pertama dari kecil saya memang suka warna hijau, ya. Saya juga. Gitu ya? Iya. Beri banget ya. Ya, awal mulanya kenapa saya juga tertarik dengan warna hijau itu dulu saya ngerti banget dengan ini ya, ngomongin masalah ini mirror jujur aja. Mirror hijau itu cantik karena serba hijau-hijau itu bagus banget, indah banget, terus semuanya hijau. Dan dulu akhirnya saya kan suka ya itulah. Akhirnya suka warna hijau. Terus saya hayati lagi hijau itu kan ada banyak maknanya ya, segar, hidup, terus apa ya, gitulah makmur gitu. Kayaknya saya lestarikan itu, makanya saya kasih green. Nah, karena saya awalnya di Hong Kong, terus yang kita keluarkan dancer, terus dulunya saya suka dancer memang gitu, masih muda ya dulu. Itu sukanya dancer, jadi saya
selalu dancer itu satu rombongan itu suka bukan gitu lah awal mulanya. Anu, jadi aku, wah hebat banget kamu bisa dancer, ayo kamu ini dijadikan aja. Akhirnya sama ATK itu selalu saya suruh tampil. Kok banyak yang tertarik, akhirnya ya itulah kita bikin satu grup 4 orang dulu awal-awalnya cuma 4 orang. 4 orang? Iya dulu awalnya sebetulnya cuma mencari anak saya, terus 3 anak luar gitu, saya buat tampil. Akhirnya, wih banyak yang suka ya ternyata. Akhirnya jumlah anggota, terus saya ini, awal mulanya terus semua mendukung, ya udah dijadikan grup aja gitu. Setuju? Iya. Nah, pertama saya berdiri itu malah di Makau dulu tahun 2007. Iya di Makau. Jadi saya mengumpulkan itu 30 orang bisa ngumpul. Setuju nggak? Setuju mendukung, akhirnya saya berdiri. Nah itu terus terkenal, semakin naik daun gitu ya. 7 tahun lalu lama-lama, yuk ada yang suka terus gitu. Ada yang juga gitu. Cuma dancer gitu. Orang Indonesia kok dancer gitu. Makanya kenapa saya kasih clean, bukan hijau. Harusnya kan hijau ya. Ya masuk dancer terus namanya hijau. Dancer gitu ya. Jadi gaul sedikit gitu. Hijau botol. Ya daun. Green. Hijau. Lagi yang mau ditanya nih. Ya kalau sedikit mengenai ini itu kan hijau itu keseimbangan. Subur, sehat. Ini kalau ruang ICU di rumah sakit biasanya hijau itu supaya membantu lebih cepat pertumbuhan. Jadi terus kayak NU gitu, MSR itu kan juga hijau ya. Lama ormas besar Indonesia juga NU. Gus Durian juga hijau. Iya, Gus Durian juga saya pengagum Gus Dur. Iya. Mantap. Itu pasti. Kalau nggak ada Gus Dur nggak ada Imlek. Iya betul ya. Imlek dulu dilatih. Terus udah Gus Dur itu terus akhirnya ini ya ikut. Ya saya memang bayang tahun 2007 itu 4 orang dancer pop ya, lagu disco, lagu. Iya. Lalu nggak ada warna tradisionalnya begitu ya, muncul ini pikiran seperti itu ya. Iya. Jadi akhirnya muncul. Setelah kemudian itu kan peduli. Pikiran itu muncul. Munculnya saya itu pulang. Memang rumah besar itu memang keturunan seni. Gitu. Saya juga kesenian. Turunan. Saya cerita. Enggak Pak, aku di Hongkong itu jadi punya grup ini. Kok bisa juga dancer ya? Kayak Michael Jackson ya gitu. Bisa juga kayak Michael Jackson aja bangga. Coba kalau kamu bisa turunin keturunan kayak Bapak, kamu pasti bangga. Maksudnya, ini Bapak punya kesenian nggak? Kamu lestarikan, malah melestarikan. Oh iya, apa gitu. Akhirnya saya mikir gitu. Dicoba lagi, terus saya coba akhirnya. Nah, coba itu, saya balik lagi ke sini. Terus suruh tampil, ayo Andika kamu. Pas itu di rumahku juga ada dari pihak KJRI itu suruh tampil. Terus saya coba aja tanpa belajar, saya dengerin musik dalam 1 minggu itu tarian citrahan itu. Kayak Gatot Kaca itu. Ya kayak itu saya bisa gitu, saya nyewa baju 500 saat itu. Saya bisa ya. Nah dari situ saya merasa percaya diri. Oh ternyata memang saya punya keturunan juga untuk dari kesenian tradisional. Bapak saya itu kan memang ya itu dari situ akhirnya saya melatih jaranan. Saya bisa melatih ternyata bisa mengeluarkan jaranan, tarian ini bisa. Iya itu. Nggak ada warna gitu ya. Ini Bapak itu dulu aja Jawa Tengah kemudian itu Solo itu Mbak dimatiin radionya. memang kesan itu memang masih saya jalan itu jalanan saya bisa melatih ternyata
Misalkan saya ya kanan, Iya, kalau Dia dia kuping pipinya benar-benar dalam keadaan kasar gitu ya. Ini sensitif. sudah sudah aja Jawa Sumatera coba ada Kalau bosnya nggak bisa jadi penyiar, radionya. salah satu syarat jadi host ini ya presenter itu harus bisa dengar. Kalau gue nggak bisa. Tapi kalau terlalu sensitif kayak kaset, saya napasnya kedengeran, tapi itu napasnya kenceng. Jangan. Mbak, Saya belum pernah ada orang presenter penyiar radio yang kupingnya sensitif. Itu karena perasaan canggih ya. iya mungkin. Mbak Dadi ya? Dadi apa Dedi? Dedi ya Mbak Dedi ya Mbak Dedi ya Mbak Dedi ya ya gimana Kok Mbak Dedi? iya benar ya apa aja deh kalau di sini panggilannya Dedi gitu anak-anak Di kampung? Dedi lah Oh, Dedi kayak gitu, Papa. iya Oh, Dedi. halo Minta uang dong gitu. Ya. boleh Berapa sekarang? Enggak. Anggotanya dikenakan biaya nggak setiap bulan? Nah, nih, kalau untuk anggota saya ini kan memang pecinta seni ya. Jadi masuk di Green ini kan saya tarik dana apapun itu. Modal mereka hanya benar-benar punya niat, semangat, dan bersatu, dan guyup rukun, itu saja. Selebihnya tidak. Nggak ada kok dana, ayo apa tuh, kayak uang kas lah, uang inilah, dan sebagainya tidak ada. Persis tidak ada. Dan Lu udah kan? dana enggak dana operasional misalkan nih setiap minggu mengeluarkan dana apa gitu ya, insya Allah saya tanggung sendiri gitu. Gitu, baik benar. Terus kalau mau iya beneran ini tahun ini untuk saya mengeluarkan 17 Agustus ini mulai setiap minggu latihan dari bulan 5 4 sampai 17 itu setiap minggu latihan. Mereka ya alhamdulillah ini bukan pamer ya, bukan ini tapi saya ini sampai tanya ya jadi saya jawab. Nah, mereka setiap latihan kita siapkan makan sekenyangnya seadanya kenyang, minum makan kenyang. Jadi setiap latihan setiap minggu kita yang menyediakan. Ini dari saya pribadi tidak dari anggota Green atau dari pihak lain. Itu setiap minggunya. Dan untuk operasional ini nanti kita siapkan buat tanggal 17 ini semuanya dari saya pribadi. Dari siapapun. Ya, jadi saya memang ini saya punya jiwa nasionalnya itu untuk Indonesia banget gitu ya. Jadi kalau saya sudah berani seperti ini, saya berani apapun. Jadi sudah saya siapin dari gaji saya bulan 5 itu sudah saya buat persiapan sampai 17 ini. Gitu. Jadi kayak Radio dong. ini nanti ya. Kalau 10% aja yang punya pikiran sama seperti Dedi ini pastinya makmur nih negeri. Iya. Saya menyisihkan uang pribadi untuk kepentingan bersama ya. Jarang-jarang. Iya, memang. Iya, bener ini bisa ditanya sama anak-anak anggota yang lain. Ada nggak Agustus ini ditarikin dana gitu? Nggak ada. Kecuali kalau mereka merasa ya punya sedikit membagikan rezekinya, saya terima. Misalnya, oh ya jadi ini saya membantu beli ini ya, oke, alhamdulillah. Oh iya saya ngasih ini ya, oke. Jadi itu sukarela dia. Jadi saya tidak mematok harus urunan tidak sama sekali gitu. Bahkan ini untuk 17 ini ya dari kostum mereka cuma beli sepatu, baju, celana. Serentang kebutuhan kayak atribut semuanya yang digunakan 17 itu real semua dari saya. Saya sudah belikan semua, bahkan saya sudah bagikan semuanya. Dan untuk konsumsi tanggal 17 persiapan saya si kotak 400 jajan kotak
itu isi 4 biji itu 400 kotak. Minum full itu air botolan itu saya persiapan udah beli lah, ini udah setting semuanya ya, udah saya booking semuanya. Itu 18 kardus, isi satu kardusnya 24 kali 18 kardus. Terus esnya itu minum es itu saya udah kasih untuk full 1 hari minum es 8. Jadi kayak es itu nanti ada es setiap itu kayak gelas piring aja itu kemarin saya beli gelasnya aja 1.500 gelas beli untuk persiapan ini. Serius ini. Waduh. Terus yang 17 ini juga ya, untuk 17 ini untuk peserta yang sudah mengikuti, alhamdulillah saya juga udah menyediakan souvenir. Walaupun itu tidak begitu berharga banget sih ya, tapi ya itu hanya souvenir tanda mata saja gitu. Ada 5 benda di dalamnya untuk hadiah tanda mata dari saya. Itu juga real semua dari saya. Persiapan 150 orang saya sediakan souvenirnya. Souvenirnya isinya ya sederhana saja, 1 payung, kayak lampu kamar, kayak tasbih, terus sabun mandi, kayak gitu, terus anduk, muka gitu saja, sederhana. Ada tisu. Jadi itu kegiatannya sebelum masuk ke sana. Jadi sudah disiapkan nasi bungkus, nasi dan konsumsi dan lain sebagainya dari dana pribadi. Iya, dari saya pribadi. Gitu. Kenapa enggak bergerak untuk supaya ada, ini kan 11 organisasi ya, 400 orang. Iya. Kalau 20 dolar lumayan deh. Katakanlah. Mungkin ya sebenarnya kalau misalkan saya mau ngomong atau mereka semuanya tidak akan keberatan. Tapi di sini karena semua itu sudah niat dari hati saya juga nggak akan membebani anggota yang sudah mau bersatu dengan saya. Jadi nggak mau gini, bisa seperti itu ya, ibaratnya tanpa urunan kita ya nggak bisa lah. Saya nggak mau ada kata-kata seperti itu. Jadi saya maunya itu niat saya itu benar-benar real dari saya. Kalau memang Allah memberikan rezeki, insya Allah pasti ada saja, nggak mungkin ibaratnya nggak contoh lah. Iya, contoh hari ini ya Mas ya. Hari ini dengan Saman tahu nggak hari ini tuh rezeki tuh banyak banget buat anak-anak kita ya. Ada yang mengantar jajan itu 2 tas, ada yang sampai itu 1 tas hari ini ya. Terus 1 galon besar kayak gitu. Terus ada yang antar ke rumah kita, ini untuk anak-anak kita. Ini dari siapa ya Bu? Dari hamba Allah. Tapi ya dari siapa? Enggak perlu dari siapa, tapi ini buat anak-anak dari hamba Allah. Ya Allah, terima kasih ya Allah. Jadi kayak semuanya itu dimudahkan. Setiap minggu itu ya, tiba-tiba besok saya masih ya. Ya alhamdulillah. Besok saya bawa air ya. Jadi enggak saya minta ya gitu loh Mas. Iya ya. Terus kayak contoh, ini untuk tanggal 17 ini. Saya nggak minta sama sekali ya, tiba-tiba ada yang ngasih tiba-tiba, Kak, Didi, ini ada rezeki buat tambah beli jajan gitu. Loh, kok ngasih nggak apa-apa, saya nitip, saya pengen berbagi. Oh ya, alhamdulillah. Ya, ada yang 1.000 ngasih kayak gitu. Jadi itu benar-benar mereka itu dari mereka gitu. Itu semua dimudahkan, alhamdulillah. Iya. Gitu loh. Memang bisa kita memberi pasti baik ya, karena kita mengeluarkan sesuatu kan ada tempat luang. Bahkan dalam Islam itu sedekah itu membuat kita kaya ya. Bukan di Islam. Kalau kita lihat Bill Gates, nggak mungkin kita jatuh miskin kalau sedekah. Iya. Dengan dia buktinya ini kan jadi ada yang bawa nasi, bawa itu. Iya, itu memang. Iya. Saya dari awal itu ada persiapan seperti ini. Saya setiap minggu itu saya akan jatah minimum itu 500 per minggu. Jadi saya udah
perkirakan ya. Sampean tahu nggak? Setiap minggu itu kok jangankan 500 nggak sampai. Paling mentok itu saya keluar cuma 200 setiap minggu. Bahkan kadang-kadang nggak pernah keluar. Tapi semuanya mereka cukup gitu loh. Nah, kayak satu teman saya itu ya, kayak teman saya yang namanya Willy itu, dia terus mendukung saya gitu. Terus kamu itu suka dengan niatnya Sandra. Jadi besok saya masak ini, besok saya jadi mereka yang membantu memasakkan ini, memasakkan itu. Jadi kayak persiapan saya, saya jatah setiap minggu, nah saya batasiin ini 500 setiap minggu gitu. Alhamdulillah beneran 500 itu kadang. Nggak kalah gitu loh. Ya itulah yang dibilang kita memang ikhlas ya. Ya, ketika kita ikhlas untuk niat kita, katakanlah berbagi, itu pasti akan kembali lagi dalam bentuk yang luar biasa ya. Iya, Memang. bener, beneran kan? Ini ya, ini jadi berhenti saya cerita ini. Nah, udah saya siapin gaji saya dari bulan 5 sampai bulan 9 ini saya mau fokuskan di acara ini. Terus kalian tahu nggak? Kayak contoh, saya mau ini untuk tanggal 17 saya mau nurunin Reok Ponorogo ya dari grup Singowiromo gitu. Dia juga udah grup Singowiromo saya yang bayarin. Alhamdulillah. Nah, benar. Iya. Terus saya bilang untuk tanggal 17 ini saya yang paling besar, yang paling spesial, bagus gitu ya. Terus maunya tadinya beli itu yang mau beli, pokoknya ya udah bagian untung saya yang beli, oke. Terus ada orang datang, jadi ya untungnya tanggal 17 saya yang bayar. Langsung seperti itu. Terus saya bilang, Bun, mahal loh, tentunya besar. Nggak apa-apa, besarnya pira sih? Beneran loh, ini tentunya mahal, besar. Karena aku yang bayar, langsung dibayar. Ya Allah lah, itu rezeki. Ya seperti itu. Iya, betul. Semuanya gitu loh. Penting semua. Iya. Persiapan saya mau beli ringan. Persiapan jajan itu paling jajan 100 itu berapa ratus gitu ya. Jadi ada yang langsung. Jadi saya nyumbang jajannya untuk 100 kotak. Lah, seperti itu. Udah di mata saya itu 100 kotak ada sumbangan jajan. Terus ada yang satunya lagi, pokoknya jajan yang 300 biji itu saya yang bayarin. Aku bilang, mahal loh, 300 biji itu mahal loh. Nggak, pokoknya jatahnya yang 300 saya. Ya Allah, lah di situ. Akhirnya ringan semuanya gitu. Jadi ini kan kalau 17-an satu tahun sekali ya. Yang saya maksud di luar kegiatan 17-an apa aja kegiatan Green ini? Ya untuk dancing atau sanggar-sanggar budayanya itu tetap mereka ya monggo. Nah, jadi ini selain dari kegiatan 17 Agustus, biasanya kita setiap minggu, mungkin seminggu, 1 bulan itu 1 kali, 2 kali, kita pasti ada tanggapan jaranan. Ya mungkin dari warga Green itu rangkaian nurunin jaranan full Green semuanya tampil. Dari 11 organisasi itu mengeluarkan 1 tarian semuanya, bahkan ada 2 tarian kayak gitu. Jadi setiap minggu itu memang ada kegiatan gitu. Bahkan ini nanti bulan 9 setelah Agustus malah 1 bulan itu full kita tanggap terus turun gitu loh. Setiap minggu ada yang nurunin ini, nurunin ini. Iya, setiap minggu full itu 1 bulan, setiap minggu jadi 4 kali itu. Ya, turun semuanya. Jadi tampil terus itu. Nah, terus setiap tampil itu alhamdulillah di situ saya sebagai apanya ya, kalau di Indonesia itu kayak sebagai atasannya itu sebagai apa ya? Jadi ketuanya, ya jadi pembuka acara, ya jadi ini ya. Gimana ya kalau di Indonesia? Jadi tuan rumah gitu. Iya. Iya, itulah intinya yang buka biasanya sebagai pembuka saya, sebagai saya kayak gitu. Jadi kayak semuanya itu ada di tangan saya. Inilah ya, alhamdulillah itu dipercaya sama teman-teman. Katanya saya elek di Indonesia
jadi boponya gitu. Cara SD itu jadi boponya pas jaranan gitu loh. Bawah jaranan. Ya, jadi Jaranan tuh Kasem kalau orang Jawa itu kayak kuda lumping, ya. Kuda lumping. Nari seperti itu. Terus ada juga musik, iya ya, macam-macam. ya, jaranan musik. Ini di dalam ini sama Kak Sen ya? Iya. Ada Kasem. Itu suaranya Kasem. Seru, kita sering ketemu. Memang kalau pas lagi nggak jarang dia nggak pernah ketemu sih. Kasan itu. Jadi orang penting ini kan nggak apa ini nggak bisa datang ini orang ini. Tapi tanggal 17 ini nanti ya. Saya udah ancam nih harus hadir, harus datang ini Kak Sam. Saya bakal hadir di Wisma KJRI. Nah itu kan terus nggak mampir ke tempat kan? Nah itu setelah itu ya saya harus kerja, Mbak Dedi. Saya harus nggak mampir. Ya kalau mau mampir saya mampir, insya Allah nanti ya. Saya ini apa kan sekarang saya punya kargo pengiriman barang sekarang. Iya, tapi kan anak buah banyak. Masa harus dorong sendiri, Bos? Ya udah kalau gitu nanti saya bagi-bagi brosur ke sana dah. Iya. Ini juga promosi loh. Ini orang banyak loh. Ya, Indo Cargo. Nah, iya Indo Cargo ini kesempatan juga. Saya juga nanti habis Agustus sudah mau kirim aku ke barang. Oke, kalau gitu. Bukan kalau gitu. Iya, ini di mana tempatnya nih? Itu dekat Victoria ya? Di Victoria, lapangan Victoria. Di pinggir sebelah kanan ya? Apa dekat lapangan tenis atau bagaimana tuh ya? Terus dekat lapangan tenis yang di markasnya Green yang Kak Sam datang waktu lebaran itu. Waktu apa? Waktu ini ya? Lebaran iya, ya Halal itu Kak Sam datang itu sama rombongan siapa itu? Kayak Simo sama Stan ST ya. Mungkin tanggal 17 yang ditugaskan ke lapangan ST pasti datang ya? Iya. Sedikit mengenai 17-nya acaranya apa aja? Nah, kalau tanggal 17-nya itu acaranya jam 10 upacara sampai selesai. Mungkin jam 12-an ya sampai selesai pembagian lain dan sebagainya itu sampai jam 12. Selanjutnya dilanjut dengan hiburan Reok Ponorogo dari Singowiromo dan juga tarian jaranan tradisional dari anggota-anggota Green yang sudah di dalamnya. Dan juga dari teman-teman lain. Ada Buto mungkin tampil, terus Gandring Banyuwangi itu juga insya Allah tampil, jaranan dari mana itu juga tampil. Ya tadi sampai selesai sampai sore. Jadi banyak hiburan nanti. Ya, selamat malam untuk Mbak Puji. Terima kasih ya sudah menyapa kita di komen di Facebook. Mbak Tati, apa kabar Mbak? Suhar Tati ya, masih di Hong Kong ya. Semoga sehat semua. Oke, jadi pendengar kita masih bersama Dedi di sini dari Green Family di jam 10 lewat hampir jam 11 ya, setengah 11 ya. Hari ini tadi kesibukannya latihan ya, Dedi ya? Iya, hari ini latihan sama teman-teman kita itu ya. Hari ini latihan. Tadi itu saya telepon masih baru masuk kamar. Iya, kan selesai latihan itu sekitar jam 5, jam 6. Terus itu pulangnya, terus mandi sampai rumah. Jadi kan baru selesai jam 9. Tinggal di Hong Kong di mana, Dedi? Di Hang Facun, ya. Waduh. Hang Facun itu dekat. Hang Facun itu bisa bilang di Taiwan. Kalau arahnya Taiwan aja, Taiwan, ya. Facun dekat Taiwan atau Saukewan. Oh, oke.
Ya, kurang Ini lebih ngomong ini sama Novi ya yang satunya. Iya, saya tahun 2000, tahun 99 di Hong Kong sampai 2000. Saya udah pulang 2007, 2006 saya pulang. Ini saya ini sekarang. Di Jakarta ya, di Indonesia. Oh. Dan kita punya program radio nongkrong bareng udah di tahun 99 ya. Jadi sempat break tahun. Kemudian kalau saya ingat di 2007 memang kegiatan organisasi tidak semarak seperti sekarang ya. Iya. Benar. Ya, 2007 itu beneran benar. Masih 2007 kececeran. itu bisa dihitung cuman keteteran cuman berapa aja gitu loh. Bahkan Iya, ada satu dua tradisional doang. aja masih. Iya beneran. Dulu tradisional aja ini banget cuman berapa ya nggak begitu banyak kayak sekarang. Bisa dihitung kalau dari sekarang, sebelah jari iya. paling 3 apa 4. Iya, iya beneran bener gitu. Cuman dulu itu yang ada ya cuman organisasi itu PKI, IMO, terus dulu siapa itu ya semua Umboro, Saranan, ya cuman itu dulu. Tiho, ya bener ada Tiho ya masih ingat dulu Kak Tiho. Sekarang Tiho udah nggak ada ya? Ya, Mbak Mianya sudah pulang. Udah pulang. Iya Kak Tiho, aku ingat dulu iya zaman dulu Tiho. Terus Vincent. Iya. Dancernya juga mungkin ya. Nongkrong bareng. Iya. Terus Ya nongkrong bareng fans ya. MPF. Ya. Itu organisasi juga. Punya apa struktur yang jelas gitu. Ini organisasi seperti Green Family ada di Hong Kong yang seperti ini. Atau satu-satunya. Kayak organisasi juga banyak ya kayak grup-grup yang lain itu. Cuman ininya beda. Komunitas lain juga banyak. Ya orang juga punya kayak satu grup itu ya jaranan lah, ada bukan ada itu tapi mereka cuman satu grup gitu. Bukan satu sanggar gitu kan. Jadi kalau kelompok ya kelompok gitu. Banyak. Sekarang Lampung itu banyak organisasi. Green aja udah 11 loh. 11 organisasi loh. Terus yang di luar dari Green aja udah banyak loh. Banyak. Mungkin ada dikumpulin organisasi sama begitu mungkin mencapai 10 mungkin ada loh. Kurang lebihnya ya. Waduh. Sekarang. Banyak beneran. Banyak. Organisasi kecil-kecil yang besar. Banyak sekali. Ini mereka mau ke kumpul karena dalam pasti namanya kita dalam itu juga banyak manfaat bagi di sana. Seperti ya. Tapi sekarang anak-anak itu semuanya saya pegang lihat semuanya. Punya ini ya. Punya kegiatan berbagai banyak jenis gitu loh. Macam gitu loh, bukan cuma itu aja. Jadi sekali libur itu lomba-lomba sekarang keren sekali. Terus sini jadi bersaing secara sehat gitu loh. Jadi itu betul. bersaing secara sehat. Jadi bagus saling mendukung juga. Nanti kalau Green ngundang mereka datang, nanti kalau mereka ngundang kita datang. Wah, seneng banget sekarang. Satuan. Makanya kayak Green ini sekarang mengadakan upacara 17 Agustus ini juga saya pengennya mengajari yang lain. Apa? Indonesia contoh ini Green seperti itu. Ayo, setiap 17 Agustus jangan lupa bendera kita naikkan. Kita unggul gitu loh. Jadi biar yang lain juga mengikuti. Sekarang udah mulai ini loh, mulai banyak yang 17-an, di sana ngadain 17-an ya walaupun itu cuma kecil-kecilan, sekarang wah hebat beneran. Itu asal mulanya juga ini, kita punya temen itu yang namanya Juli itu juga dia jiwanya memang jiwa ke situ, jadi dia tujuan ke situ, jadi cocok dengan saya, akhirnya kita bersatu sama Juli itu. Satu. Kalau di sini dengarannya Dedi
nggak punya tim ya. Artinya bukan nggak punya, ada tim tapi Dedi di sini sebagai supervisornya lah, sebagai koordinatornya. Iya. Atau ada yang lain membantu untuk seksi-seksi, untuk seksi konsumsi. Udah lah. Gini, kayak di dalam green ini memang ada satu tim juga gitu loh. Satu jadi ada grup green dapurnya green ada ketuanya juga gitu. Jadi satu tim organisasi yang dapur ini bagian dapur ini semuanya tim konsumsi. Jadi kalau misalkan green mau ada acara sudah ada yang sebagai bagian konsumsi. Dan semuanya yang berjalan itu sudah tinggal beres gitu loh. Jadi punya tim masing-masing. Kayak di saya sendiri, grup saya sendiri, yang saya pegang awal mulanya itu kayak Jaranan Krishnawira Budaya itu juga ada tim sendiri seperti itu. Jadi setiap grup itu punya tim masing-masing dan satu green ini juga punya tim, satu tim yang khusus bagian sebagai konsumsi, nanti bagian itu semuanya sudah semuanya gitu. Tapi saya memang salut ya dengan video pengalaman saya ketika kita kehabisan ayam untuk konsumsi. Saya ikut naik ke mobil untuk mengambil ayam di Samsuko. Itu gerakannya tanpa komando, ya. Mereka subsidi lah. Artinya subsidi gerak cepat gitu. Dia terkadang aja. Nggak pakai itu. Pokoknya harus memenuhi apa sih namanya jumlah. Misalnya ayamnya kurang 10 atau 25 ekor, itu yang dua yang mentah. Itu top memang ya. Jadi ya. Nggak ada perhitungan ya. Iya. Semangat gotong royong atau semangat apa ya? Iya. Ini luar biasa nih. Ya semangat, iya persatuannya itu bagus, gotong royong kerjasama itu kompak gitu, nggak ada perhitungan lulu nggak ada, itu nggak ada gitu. Ya. Beda mereka. Nah, sekali satu langkah, satu hitungan ini hitungan sudah. Lihat satu. Tinggal susah. dan berapa itu dan gitu. Kalau tidak yang kayak ini punya acara ya, jadi mereka kenapa saya juga nggak akan menarik kayak dana, saya nggak perlu saya tarik pun mereka itu sudah terjun semuanya dari tenaga, pemikiran, bahkan mereka ada rezeki itu nggak eman. Nah itu di situ, jadi nggak perlu kita sekian orang sekian tidak, saya yakin itu. Saya kemarin kayak ini udah saya kasih jadwal ya, ini pengeluaran tenaga kita harus membutuhkan tenaga sekian. Wah anak semuanya udah kompak. Oh aku data ini aku oke udah kompak semuanya. Pakai baju apa bagaimana. Jadi mereka sudah bergerak, nggak perlu saya harus mencatat di situ nggak perlu. Nah, itu iya. Diulang-ulang, jadi harus begini harus begitu. Iya. Ngerti satu kali ngomong bukan sampai gini udah siap beres gitu. Nah sudah beres semua. Set kerja langsung set Iya betul. Ini nanti pihak pemerintah atau pihak yang berotoritas dalam pejabat ikut kan itu seluruhnya pekerja migran Indonesia nih pada 17. Mereka secara masing-masing sih ya. Iya, kayak dari pihak KJRI kemarin sudah izin, sudah bilang kalau maaf banget untuk tanggal 17 memang di Wisma ada acara, di KJRI sendiri ada acara, makanya mereka bisa izin duluan, nggak bisa mendampingi ya mereka cuma bisa doakan gitu. Kemarin waktu kemarin itu Punjen sama ini juga dari perwakilan Green juga di sana yang mengukur-ngukur ya menyampaikan hal itu. Jadi untuk tanggal 17 ini kita dari semuanya dari anak PMI semuanya. Ya kalau memang dari pihak-pihak mereka ada yang mampir ya alhamdulillah. Kalau enggak ya kita maklumin saja.
Iya betul. Karena jatuhnya hari Minggu. Iya, jatuhnya hari Minggu pasan pas 17 jadi ya udah. Iya. Tapi kurang juga sih waktu kita udah diampiri, udah dijenguk sama Pak Konjen dari pihak-pihak KJRI. Jadi sebenarnya mereka peduli sama kita, cuman ya itu tadi untuk tanggalnya hari ini. Betul. Ya, kita maklum. Karena mereka acara formal. 17, 17 sebenarnya anak-anak itu yang diharap paling yang bisa hadir ini cuma Kasam gitu aja. Iya harapannya yang dari KJN nggak datang kemungkinan Kasam nggak Jabat gitu. penggantinya Orang Konjen gitu. Iya itu. Jadi gitu. Nggak sucian. Coba Kasam ini kan ngomong-ngomong udah jadi bintangnya anak-anak BNI. Saya sih nggak kenal sama Kasam. Serius. Serius. Kalau ada rapat apa ya di KJRI atau di mana Kasam datang, semuanya itu ini orang ganteng, ini orang ganteng ya. Laris ya. Saya di luar itu datang kita ngobrol ya. Itu rapat di KJRI Kasam ingat nggak Kasam ingat? Saya ngomong belum selesai ini sudah itu mengajak ketua. Ini saya ngomong iya buat rebutan juga mereka. memang dedikasinya udah berpuluhan tahun, Mbak. Jadi nggak bisa diajak main-main ini. Legacy ya, artinya sebuah yang dibangun oleh Kasem, Mas Sadar itu adalah legacy. Legacy itu warisan. Iya benar. Ya, Benar lah. bagaimana? Ya, ini bukan kata cuma, tapi dilihat dari sisi objektif itu penting ya. Jika seorang profil figur seperti Kasem itu yang berada di Hong Kong, kalau saya mungkin di Indonesia ya, walaupun di Hong Kong itu merasakan bagaimana kebutuhan orang akan sebuah leader, seorang leader, ya, seorang pimpinan yang walaupun hanya muncul punya karisma, dibangun di udah legasinya puluhan tahun itu bukan hal mudah, ya. Minta foto sama sini malah agak Iya. Iya. Mbak Dedi. Ya, terima kasih. Waduh, saya besok harus beli lotre dan harus hadir nih ya nggak? Minggu 17 Agustus ya. Namanya Pak. Ini saya nggak ngerayu loh ini. Iya. Penyampaian dari teman-teman yang ada ini ya, ada yang sudah ngeluarin kata ya. Ini kita nanti nggak bisa mendampingi dari KJRI. Apa? Nanti Kasam itu kan pasti hadir. Iya itu nanti ya Berita Indonesia ya. Iya, iya. Itu orang Banten gitu ya. Ya lah itu semuanya udah bilang gitu. Soalnya gini, dari ini penyampaian teman-teman ya, keluhan dari teman-teman. Kalau Kasam itu kenapa sih kayak banyak cewek-cewek ibu-ibu semuanya ngefans. Kasam itu orangnya yang pertama yang ganteng. Yang kalau ganteng itu mungkin nggak menjamin bang, tapi ramahnya, ya nggak baiknya, lah itu akhirnya mengesan sama ibu, cewek-cewek semua. Ya, bisa bilang. Itu kan bisa dibangun dalam 1-2 tahun kasusnya. Iya, dan itu nggak semuanya orang mempunyai atau memiliki. Nah, iya. Gitu contoh saya sendiri juga sama. Kadang orang bilang nggak segampang itu seorang Andika orang bisa berdiri sebagai sosok seperti Andika yang merangkul banyak orang, nggak segampang itu. Iya memang benar. Itu saya. Iya, dibutuhkan komitmen, kebulatan hati, keseriusan, dan yang kita santang, kita pasti, ya. Dengan yang penting kan kita ketenangan batin bersama dengan teman-teman juga mencari sama-sama pelampiasan setelah capek kerja, mereka bisa jalanan, hari ini, hari itu, salur, ya, ada wadah. Dibuat oleh Dedi ini, wadah ini dibangun dengan jerih payah dan berkembang gitu, enggak di situ aja. Iya. Jadi back to laptop ya. Iya. Kamu boleh saya tahu nggak? Kamu
udah seri berapa? Seri 3, 4 atau 5? Itu seri Umur, apanya? umur. Nggak tahu ya. Di Seri umur saya udah kepala 5. Kepala 5. Wah, astagfirullah. Iya. Seneng ya? Kepala 5. Udah. Tapi maksud saya tuh mau berapa lama lagi di Hong Kong? Oh, tahu aja deh. Nanti kan sudah punya dan sebenarnya bukan masalah yang itu nggak gagal ya. Tapi gini mikir saya tuh gini Sam. Kalau saya mau pulang di rumah pun ibarat makan nggak bakal kekurangan ya. Kebutuhan nggak bakal kekurangan. Akan tetapi saya di sini masih dibutuhkan orang banyak. Karena orang banyak ini yang sangat-sangat membutuhkan saya. Jadi kayaknya disayangkan banget gitu kalau saya sia-siakan terus saya pulang gitu. Nah itu aja kendalanya. Kalau saya tanya lagi ya, apakah di kampung tidak pada membutuhkan kamu? Enggak, ini kalau di kampung ya, ini gawat ini jawaban ini bagaimana ini? Nah, oke, saya harus jujur nih. Nah, ini kayaknya dengar dari saya dia ya, dia dengar ya. Nah, maksud saya kenapa? Kamu saya rasa udah berapa 18 tahun, 20 tahun ya di Hong Kong. Nah, setelah itu apa kamu nggak kangen dengan anak, cucu? Mungkin ada punya cucu kan? Ya sudah. Atau ibu, bapak? Ya gitu ya. Tetangga. Kalimantan gitu ya. Kalimantan. Di kampung misalnya. Kamu di kampung di mana? Iya benar. Di kampung saya kan saya lahir di Lampung. Saya karena dibesarkan di Lampung, akhirnya saya lahirnya di Lampung, dibesarkan juga di Lampung. Dan di Lampung itu bapak itu sudah almarhum. Terus apa itu anak yang satu di Jawa Tengah, yang satu di Jawa Timur. Di Jawa Timur di Lampung. Nah, di Lampung itu yang cowok udah punya anak satu. Terus di situ saya ibarat nggak punya siapa-siapa kecuali anak sama cucu sama mantu. Nah, di situ terus anak saya satu di Jawa. Ya, mereka sebenarnya membutuhkan saya sih, cuman kan yang butuh saya cuman satu cucu, satu anak, satu mantu yang di Lampung. Kalau di Jawa ya sama, satu anak, satu cucu, satu mantu. Tapi kalau di sini kan saya dibutuhkan banyak. Misalnya nih ya, dibentuk family di kampung misalnya. Ya, siapa tahu banyak dukungan. Siapa tahu nanti bisa dari lurah ke apa jadi Kak Novi naik dari lurah kemana? Camat. Dari camat mana jadi gubernur lama-lama. Ibu-ibunya ya. Kan ada kelompok itu. Iya ada ya gini, kalau di Indonesia itu sebenarnya sudah ada sih tujuan pengen mendirikan, bahkan sudah berkembang juga di Indonesia di Jawa Timur, Blitar. Nah, karena berhubung saya kenal saya yang namanya Pak Willy panggilannya, yang selalu mendukung saya, membantu saya dalam dunia paskibra Agustus ini. Jadi saya juga percaya sama dia keluarga orang seni. Jadi Green Family juga sudah mulai saya bentuk di Blitar. Nah, naik kelas jadinya. Halo. Iya, dari Blitar ya. Biar tenang. Sebenarnya apa idenya Kasem itu bisa dibangun juga kalau untuk merintis sebelum pulang, untuk siapa yang sudah pulang untuk keluarga, untuk membuat
kegiatan-kegiatan seperti ini, walaupun vibe-nya atau suasananya agak berbeda Kak di Hong Kong dan di Indonesia. Itu di Indonesia itu kesibukannya mereka sangat individual ya, lebih lebih masing-masing keluarga gitu loh yang dimaksud. Nah, mengumpulkan ini kecuali mereka di sebuah wadah perusahaan atau pegawai negeri, departemen seperti kelurahan dan lain sebagainya. Kalau swasta seperti Andika atau Dedi ya, sudah dapat bocoran namanya Andika ini untuk bisa berkolaborasi dengan ini siapa yang join ini? Iya. Saya masukkan tapi panggilannya Willy yang tadi di uniknya di Blitar yang mendukung kita, yang bantu kita dalam 17 Agustus juga yang bergabung yang di Bersatu dengan Green. Ini ketua dari Prosmelia Video. Ya. Ini kalau mereka dari siapa ini? Nah ini Pak Willy yang satu, Kak Sam, Berita Indonesia itu yang satu, Mas Novi, ya Mas Novi, Mas Boy Novi, yang ini berita nongkrong Indonesia. Sekarang kita lagi di dalam nongkrong bareng. Betul aja, nongkrong ini ya. Ini lanjut lagi tadi Mas Novi tanya sampai di mana tadi? Ya, tadi saya katakan idenya Kacen betul, ya, bagus. Tapi kalau dilihat secara lingkungan, keadaan, ya, situasi dan kondisi di Indonesia tidak dibayangkan semudah mengumpulkan. Kalau pekerja migran Indonesia tiap hari Minggu kan mereka kumpul gitu ya. Nah, kumpul, ya. Kalau atau Dedi itu di Indonesia lebih beda ya. Mereka itu harus membangun komunitas lahan-lahan banget. Artinya tapi apa sih namanya? Bukan Bupati katakanlah ya, Bupati kan ada organisasi ibu-ibunya memperkenalkan diri, kemudian memberdayakan mereka sama-sama. Karena kegiatan ini sudah berlangsung juga gitu. Tapi it's keren idenya bisa dijalankan khususnya untuk pekerja migran ya, karena yang bisa ada pendapat dari Mbak Lili. Oh Willy, bukan Willy ya, ya. Panggilannya Pak Willy. Aduh, ini gimana di berita? Willy. Nah ini tadi Willy. Tadi kan bilang gimana maksudnya? Ini kan Pak Sam sama Mas Martin itu kan bertanya kenapa nggak dikembangkan di Indonesia gitu loh intinya. Kan bisa dilanjut di Indonesia ya. Tadi sampai saya masukkan biar menceritakan tentang di Blitar ini sudah mulai sampai lanjut. Ini gitu. Oke, sebelumnya selamat malam pada semuanya. Terima kasih sudah diajak ngobrol bareng di sini. Nongkrong bareng. Sehat selalu. Tapi. Oke, ini saya juga mau menambah saran sedikit masalah ini yang ada di Blitar. Sebetulnya kita sudah berusaha Bapak untuk kesenian ya. Kesenian ini ya kita memang tidak segampang di Hong Kong. Perintangan itu lebih banyak di Indonesia. Tentu saja ya Pak, kita izin saja harus ada tingkatan dari RT itu ya. Itu contoh yang paling kecil. Sebagai untuk merekrut anak-anak seni itu harus melalui orang tua kalau anak kecil. Terus nanti kalau orang-orang dewasa, padahal kita tujuannya nanti inginnya merekrutnya anak-anak sekolah dari SD, syukur-syukur sampai tingkat SMP itu sulit. Itu juga harus menembusi wali muridnya, pihak sekolahnya.
begitu kesulitannya seperti itu. Tapi Rin berusaha karena di Blitar kebetulan di desa saya itu terkenal desa seni. Ya mudah-mudahan Rin bisa pelan-pelan tapi pasti kita itu pulang Indonesia. Indonesia. Ya, iya. Gampang. Jadi kalau usulnya Santi sama Novi itu memang itu sudah kita mulai jalan rintis ya. Itu tadi yang sudah disampaikan Pak Baru itu tadi. Rintisan sudah 1 tahun lalu ya kita sudah pernah dibuatkan di sana, bahkan sudah 1 tahun itu sudah mulai latihan, sudah mulai semangat, sudah mulai ada bookingan, ya gitu ya. Ya itu tadi kendalanya kita di sini nggak bisa handle di sana yang jalanin, terus kendalanya yaitu tadi. Mereka berantem, akhirnya kita dulu. Terus akhirnya kita ditelepon, dirinya ditelepon, kita ditelepon. Ini gimana Bu? Ini. Ya udah. Besok latihan Bu. Ya udah gitu. Terus akhirnya keluarganya ini bilang gini, kalian kalau mau mendirikan tim di sini, tunggu kalian pulang dulu. Nah akhirnya udah kita ketemu dulu yang di Indonesia, tapi mereka ada waktu untuk latihan. Jadi itu kendalanya ya. Tapi jadi asli saya mau ini sama di Manja. ini kan zamannya media sosial ya. Pernah nggak terpikir untuk bisa karena ya, orang yang berkegiatan seni di Blitar itu bagaimana caranya menyebarluaskan lewat kelompok hari ini ya jaranan ini misalnya. Nah, kita sudah ada ancang-ancang dari sini, malah lebih jreng gitu. Cuma memang membutuhkan mungkin sedikit modal ya. Begini Bapak, kalau Indonesia khususnya jangan Bapak saya Mas. Mas, nanti ya kan Kak, Mas, masih. Khususnya saya dari di Blitar itu sudah saya pelajari bagaimana juga flat gitu ya. Nah saya ingin cita-cita sama Andika Yosi ini ya, Pak Andika Yosi ini mau membuat semacam event ya, tapi untuk kesenian. Jadi sekali kita buka ini itu juga nanti. Jadi kita akan semacam lomba. Nah, paguyubannya kecil-kecil kita rekrut sekedar nanti kasih piagam seperti di sini ini. Jadi yang di sini akan kita gunakan di Indonesia. Jadi kita mengibarkan bendera green ini dari Hong Kong. Nah, iya itu maksudnya. Nanti iya, jadi sekali buka itu semua seluruh kesenian di Blitar sudah mengenal kita. Gitu ya. Iya itu mudah-mudahan. Terus nanti panel dari cita-cita kita itu nanti seumpama jaranan ya panggung berapa ratus otomatis. Nah kita akan menciptakan sebuah tarian sederhana tapi kita akan menggebrak muri jaranan itu belum ada. Nah kita sudah punya cita-cita seperti itu. Ya. Muri jaranan. Wah, karena nanti hasil festival ini cita-cita boleh ya kita bercita-cita tinggi sekalian, kecil sekalian, ya cita-cita kan. Jadi nanti dari hasil festival itu tadi, event tadi, otomatis kita dikenal orang, kita rekrut kesempatan itu jaranan itu setiap fakultas berapa? Kita kumpulkan lagi, kita ciptakan muri, kita muri Blitar, katanya kita seperti itu. Memang harus seperti itu mengibarkan bendera. Iya dan perjuangan sih ya nggak gampang ya tapi ya. Iya dan dengan Indonesia beda. Iya.
khususnya untuk jalanan ya. Jadi banyak kendala di sini. Untuk jalanan ini Masalahnya juga khususnya. dikenal sakral. Kita harus Sakral. tembusin, Iya, dan nilai mistik harus dari situ. tembusin. Iya betul sekali. Kita harus tembusin pintar-pintar secara itu dari sesepuhnya sampai yang itu harus kita lewati benar. Itu kalau nuhunnya mana-mana itu. Iya. Ya. Iya, Dedi ya. Oke, benar. Iya, iya, iya. Nah, hubungannya apa nih antara berdua nih di Green? Nah, kita udah saya, iya, pengen 12 ya? ya kalau saya ini ketuanya seluruh kehidupan, ketuanya Green. Nah, terus Kak Willy ini wakilnya saya, terus ketuanya satu kehidupan yaitu Jarangan Krisna Wirabudaya. Gitu. Terus itu, jadi dia wakil saya, terus ketuanya satu kehidupan kan di dalam ada 11 kehidupan nih. Nah, paguyuban yang paling tertua itu adalah dia ketuanya. Oh, Ya, kalau saya dari itu. Sanggar Pak. Ya, ketua sanggar. Pendirinya, pendiri print, pendiri organisasi dan ketua gitu. di media sosial kan bisa disebarluaskan ya pada waktu 17. Iya. Iya. Facebook apa ya? Nah, kita biasanya pakai green, ya, boleh green family itu kita ada dua Pak, yang satu sanggar, yang satu punya tiga ya, punya kita. Sindika enggak. Banyak bulan Juni ya. Yang merah putih pada banget. Yang mana itu? Salah itu mungkin. Oh, coba yang bingung. Andika Green Family coba. Andika Green Family, terus Rumini sama Willy Putra Sutra itu selalu. Terus ya yang satu yang punya Green Family, Willy Putra Sutra. Oke. Terus yang satu Sanggar Seni Green Family. Sanggar Seni Green Family. Iya. Jadi kan kita tanggal 17 juga hari Minggu siaran tuh. Ya maunya sama orang-orang yang sibuk. Udah 17 aja. Tapi kalau kita undang Papi Willy atau Andika lagi, kan ya sudah lelah gitu ya. Jadi kita mau undang yang lain. Mungkin dari Willy atau jadi untuk bukan untuk anggota organisasi, justru yang bukan anggota organisasi. TNI ya, yang di Korea, di Taiwan, di Singapura, di Malaysia, di Indonesia, keluarga. Ini kan yang mendengarkan semuanya dengarkan ya, Singapura, Taiwan semua dengerin ya. Insya Allah ya. Iya, karena mereka malam ya. Terus ada yang dengar juga. Ada. Oke, ada pesan nih dari saya selaku ketua Green Family. Jadi pesan saya untuk teman-teman yang ada di Singapura, di Taiwan, terus di mana lagi? Di Hong Kong, Korea kan di mana lagi? Ya, itu pesan dari saya, teman-teman yang ada di mana saja, kalian nomor satu adalah guyup rukun, bersatu bersama teman-teman kalian yang ada di negara itu. Kalau kalian bersama punya ya bersama. Jadi kayak contohnya Green, kita ayo persatukan kumpulan teman-teman, kita jadikan satu, kita karyakan bersama, kita kolaborasi bersama, insya Allah kita semakin maju dan benar-benar kita lebih kuat lagi. Nah, itu pesan-pesan dari saya. Singapura ataupun Thailand atau mana aja. Saya yakin Singapura sekarang sudah luar biasa orangnya, teman lihat kegiatannya sudah maju. Malaysia, Taiwan ya yang paling bagus juga kegiatannya. Jadi lebih dimajukan lagi. Ayo
Contoh ini kayak Green Family ataupun GMI Hong Kong, persatuannya hebat. Jadi untuk teman-teman yang lain dari yang di mana saja berada, jangan tinggalkan persatuan nomor satu, guyup rukun bersama teman, dan jangan lupa setiap tanggal 17 atau bulan Agustus itu jangan tinggalkan bendera Indonesia kita jinjung dimanapun ya itu pesan kita. Tapi ini terima kasih. Untuk semuanya dan seluruh negeri ya, yang luar negeri, ayo sama-sama kita menjaga nama Indonesia karena itu tugas kita semuanya. Jadi bukan tugas ketua komunitas, ketuanya salah satu nama yang mungkin dianggap ketua ya, itu tidak, sebetulnya semuanya seluruh sama MI kita punya tugas menjaga nama Indonesia. Ayolah kawan-kawan semuanya. Jadi di sini untuk ini riwayat saya ya Pak. Nah, maaf ini saya ceritakan. Perjuangan saya untuk membangkitkan jiwa nasionalisme. Setiap tahun kita pancing hal-hal yang sederhana. Contoh kayak lomba yang sederhana aja dulu. Terus di markas-markas seluruh Hong Kong ini bukan kita. Saya termasuk pelopor. Jadi orang yang di markas yang punya karaoke itu kalau tahun 17 waktu minggu, saya itu cuma pengalaman saya ya. Saya tutup itu 10 hari saya booking. Yang saya bawa cuma CD dari Indonesia dulu, belum kayak ini ya Pak. Pakai CD itu. Iya, zaman itu ya. Nah, saya pesen dari Indonesia. Saya putar, loh, kok lagu Indonesia? Ya terus, pokoknya yang tidak mau ikut dengan aturan saya hari ini, silahkan keluar. Yang ikut, monggo silahkan, pintu ditutup. Akhirnya kesan pertama yang didapat teman-teman di sini ya, di saat mendengarkan lagu Indonesia, terutama yang belum pernah ikut, karena di KJRI hanya orang-orang khusus ya di sini. Jadi mereka benar-benar tersentuh, langsung nangis semua. Nggak tahu mereka itu nangis karena apa, saya nggak tahu. Karena terus saya tanya, kenapa kamu tadi nggak kan? Ya Allah, rasa seperti ini ya menyanyikan lagu kebangsaan di negeri orang. Di saat kita benar-benar kangen Indonesia, kangen suasana seperti ini. Nah, akhirnya disitulah saya seperti ada kesempatan ya dengan unek-unek saya. Jadi dia membuka dulu ya, omongan seperti itu langsung ibarat ikan pancing. Dengan dari jadi kita pelan-pelan banget. Tidak harus kita menyetop, stop kamu harus ini enggak. Pelan-pelan. Alhamdulillah sekarang dari markas-markas yang pernah saya masukin itu sekarang berlomba-lomba. Lomba-lomba ya. 17 mulai dari Mongkok, Sensible, terus anak lighting itu sampai sekarang kalau bulan 5, bulan 7 dan ayo tangan lah kalau pacaran. Nah, saya tidak seperti itu. Kalau saya aja kok diajak pacaran, Billy cuma itu aja sekitar itu aja. Ya, sampai di batas waktu ya. Terima kasih waktunya untuk Andika, untuk Papi Willy ya dari Family. Semuanya keren yang disampaikan karena ini nasionalisme kita di negeri orang, mencari uang boleh, tapi kita jangan lupa bahwa asal kita dari mana. Gitu. Selamat melanjutkan istirahatnya, semoga besok bisa sejar lagi ya. Terima kasih banyak. Ya, ada orang bijak mengatakan. Terima kasih. Ya.
Sama-sama. Kamu ditutup. Indonesia bukan sekedar nama, ada kenangan, ada cinta dan duka di sana, ada tempat bertualang dan tempat pulang, ada saya dan kamu yang mencoba memperbaiki dengan cara kita yang sederhana dan istimewa. Kata singkat sebut terasi, kami ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Arigato. Bye-bye. Ya, saya juga mau mengucapkan selamat malam, selamat istirahat. Ya, Papi Dedi, Papi Willy, mohon di subscribe dan di share ya ke teman-teman lainnya. Terima kasih. Saya putarkan sebuah lagu untuk teman-teman semua ya, untuk menemani rehatnya pada malam hari ini. Terima kasih. Bye. Baru beli sendal baru, langsung dibahas satu kampung. Ngopi di depan rumah. Ngomongin dapur orang, padahal piringnya aja berantakan. Suka ngintip lewat jendela, mulutnya pedas kayak cabe. Bibir tetangga, tajam gak terkira. Apa aja dibahas, semua jadi cerita. Ngomongin dapur orang, padahal piringnya aja berantakan. Suka ngintip lewat jendela, mulutnya pedas kayak cabe. Bibir tetangga, tajam gak terkira. Apa aja dibahas, semua jadi cerita. Ngomongin dapur orang, padahal piringnya aja berantakan. Suka ngintip lewat jendela, mulutnya pedas kayak cabe. Bibir tetangga, tajam gak terkira. Apa aja dibahas, semua jadi cerita. Baru beli sendal baru, langsung dibahas satu kampung. Ngopi di depan rumah, dikira nganggur sepanjang minggu. Posting foto makan enak, katanya hasil ngutang. Pakai baju rada mewah, langsung dibilang pelihara tuyul. Ku bikin pusing. Gua kerja siang malam, dibilang jual sabu tengah malam. Bantu orang tua di rumah, katanya cuma modal warisan. Gak peduli omonganmu, hidup gue yang jalani bukan urusan lu. Hah, tetangga kepo, mau tahu urusan orang aja. Gue kerja siang malam, dibilang gue
sabu tengah